Selamat berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang, Klasis Kalimantan Timur dan Tengah, melalui pelayanan media Lentera Kehidupan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam edisi 17 November 2020, dan karena itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ada sukacita yang besar ya Tuhan, sebab Engkau selalu mengaruniakan kami kesempatan yang indah. Kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu di tengah-tengah semua perjalanan kehidupan kami. Anugerahkan kami berkat-Mu sehingga firman Tuhan menjadi pegangan pedoman kami semua anak-anak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan hendak kita renungkan bersama-sama dari Injil menurut Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal tanggung jawab dan kepercayaan, terkadang-kadang kita selalu bertanya apa yang mesti kita kerjakan bersama-sama. Juga tentu penting saudara-saudara bahwa dalam kesempatan ini, apa yang salah dengan hamba yang mendapat 1 talenta, saudara-saudara? Kita sering bertanya pada seluruh kehidupan kita, ada banyak hal yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Tapi terkadang saudara-saudara kita selalu menggubuli bagaimana kemudian mengembangkan semua apa yang Tuhan boleh karuniakan pada kita. Bahkan kita sering kali melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak hal yang kita lakukan yang menurut kita pencapaiannya kita tidak kerjakan dengan maksimal. Tapi hari ini saudara-saudara kita belajar bersama-sama bagaimana kemudian kita melihat bahwa ternyata dalam seluruh perjalanan kehidupan kita tidak ada satu orang pun yang tidak diberikan Allah talenta. Semua diberikan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu berarti saudara-saudara bahwa pada kita semua manusia ini Allah mengaruniakan berkat-berkat apa yang disebut dengan kasih karunia. Apa yang kita baca kalau kita membaca seluruh bagian keseluruhan Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30, seorang yang diberikan 1 talenta dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak mengembangkan itu. Tentu kita mau mengatakan saudara-saudara bagaimana kemudian kita bicara soal iman. Dalam perumpamaan tersebut kita diberitahu bahwa sang Tuan akan berpergian ke luar negeri. Ia memberikan dan mempercayakan hartanya untuk dikelola. Ayat 15 saudara-saudara mengatakan kepada kita bagaimana kemudian yang seorang diberikannya 5, seorang lagi 2, seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan. Ingat, masing-masing orang diberikan menurut kesanggupan. Itu berarti saudara-saudara yang 5, yang 2, yang 1, Allah mengenal seluruh potensi kita. Allah mengenal apa yang mesti kita kerjakan bersama-sama dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Sehingga kita tidak mesti berkata bahwa saya tidak memiliki kasih ataupun potensi ataupun talenta. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Tuhan ingin bagaimana kemudian dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mau kita betul-betul mempergunakan dengan penuh tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena itu yang mengajar kita yang pertama saudara-saudara, bahwa Tuhan mengenal seluruh potensi kehidupan kita manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak diberikan talenta apapun. Ibu bapak dan saya, saudara-saudara, semua kita yang mendengarkan renungan ini tentu yakin bahwa pada diri kita ada talenta. Itu berarti bahwa Allah kita tidak ada orang yang tidak diberi. Ingat, itu tidak ada orang yang tidak diberi.
Karena itu 521 adalah otoritas dari Allah. Tentu kita tidak akan mau mengatakan saudara-saudara satu juga cukup, tidak. Tapi semua orang diberikan berdasarkan kesanggupan kita masing-masing. Karena itu Allah mau mengatakan bagaimana potensi kita dimaksimalkan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah ingin mau mengatakan kepada kita ketika Allah mengaruniakan kepada kita talenta 5, talenta 2, yang berbeda-beda, bahkan talenta 1, Ia ingin kita mengembangkan itu. Tentu kita mau belajar mengenal potensi diri kita. Demi hormat dan kemuliaan, supaya ketika Tuhan itu datang, Ia bertanya dan kita mau mempertanggungjawabkan seluruh esensi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini mengajarkan kita tentang seberapa besar apa yang kita telah berikan bagi Tuhan di tengah seluruh perjalanan hidup kita. Sesaat saudara-saudara kita sedang akan memasuki apa yang disebut dengan minggu-minggu penantian. Kita akan masuk dalam akhir tahun gerejawi. Paling tidak kita merenungkan setahun ini di tengah-tengah pergumulan kita oleh adanya pandemi COVID-19, kita belajar mau mengenal kasih karunia Tuhan. Walaupun kita tahu ada dinamika pergumulan kita. Tapi ingat saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau kita betul-betul yakin bagaimana apa yang dipercayakan Tuhan pada hidup kita, kita pertanggungjawabkan. Karena itu saudara-saudaraku, kenallah potensi dirimu. Bagaimana cara mengenalnya? Tentu dalam relasi, komunikasi, dan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya dengan demikian, kita mampu, saudara-saudara, mengembangkan semua talenta ini. Dan yang berikut, saudara-saudara, bagaimana kemudian kita mengembangkannya dengan tujuan yang satu, yaitu untuk kemuliaan Allah. Tidak ada yang lain. Sebab segala kasih karunia ini kita mau Tuhan pakai dengan pertanggungjawaban sebagai bentuk dari pengakuan iman kita kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus pergi memberitakan misi di mana Tuhan menempatkan kita. Sehingga sampai akhirnya kita boleh disebut sebagai anak-anak terang yang terus memberitakan kabar sukacita. Roh Kudus menyertai, memelihara, menuntun kita semua dalam seluruh perjalanan kehidupan. Amin. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa di sorga, terima kasih jikalau pada hari ini Engkau mengaruniakan berkat kepada kami sehingga kami dapat bersama-sama dalam perenungan pemberitaan firman-Mu melalui pelayanan Lentera Kehidupan bersama dengan Gereja Toraja di Jemaat Moria Samarinda Seberang. Dimanapun kami semua yang boleh menyempatkan diri mendengarkan renungan ini, Tuhan ajarkan kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus bahwa benar tidak ada dari kami yang tidak Tuhan berikan kasih karunia. Tugas kami adalah mengenal kasih karunia, lalu kemudian mempertanggungjawabkannya dengan mengembangkan itu sebagai bentuk dari pengakuan kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan mereka kekuatan sehat, terlebih pertumbuhan iman yang rohani, sehingga dalam seluruh kehidupan kami selalu menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kami menyapa kita semua, selamat berjumpa dan meneruskan seluruh kehidupan kita. Kita tentu bersyukur kepada Allah sebab Allah mengaruniakan berkat yang luar biasa, walaupun di tengah tantangan pandemi virus COVID-19, tapi Injil tidak pernah berhenti untuk diberitakan. Karena itu mari terus dukung dalam doa, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan tentunya gereja yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai bait Allah, kita terus bangun di dalam roh dan kebenaran. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat
untuk kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.